Salam semesta. Hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kawan, setiap nama memiliki makna dan maksudnya masing-masing. Begitupun dengan Al-Asma Al-Husna atau nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti sering membaca basmalah, bukan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang tercakup dalam basmalah yang sering kita baca sebelum memulai suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Ar-Rahman yang seringkali diartikan dengan Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang diartikan dengan Maha Penyayang. Ketika mendengar kata pengasih, tentu yang terbayang pertama kali dalam benak kita adalah orang yang suka memberi. Jika begitu, maka Allah sebagai Sang Maha Pengasih tentulah seorang pengasih atau pemberi yang paling sempurna. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, Allah pun menyempurnakannya, sehingga bukan hanya merasa cukup, kita merasa puas karena pemberiannya. Mari renungkan, Allah menciptakan kita dengan begitu baik. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, dan seluruh anggota badannya memiliki fungsinya masing-masing. Lalu bagaimana jadinya jika Allah tidak menyempurnakannya dengan kesehatan? Kita tidak akan bisa melihat dengan jelas jika mata kita rabun. Tidak akan bisa bernafas dengan baik ketika terserang flu. Tidak akan bisa berjalan dengan leluasa ketika kita keseleo. Selain menyempurnakannya, Allah pun tidak pilih kasih. Ia memberikan rahmatnya kepada sesiapa saja, kaya atau miskin, tua atau muda, dewasa atau anak-anak. Bahkan seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta, semua mendapatkan bagiannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bagaimana dengan Ar-Rahim? Seorang penyayang pastilah memiliki sesuatu atau seseorang objek yang disayangi. Allah sebagai Sang Maha Penyayang menunjukkan rasa sayangnya kepada orang-orang yang beriman dan mewujudkan sifat penyayang ini bagi mereka. Seorang pemberi belum tentu seorang penyayang, tapi seorang penyayang pastilah akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang disayangi, bahkan sebelum mereka meminta. Seorang yang kikir mungkin saja membagikan hartanya kepada orang fakir dengan maksud agar ia mendapatkan pujian atau dihormati oleh mereka. Namun itu tidak akan mengubah sifat kikirnya ketika tujuan atau maksud ia memberikan hartanya tersebut telah tercapai. Sebaliknya, ada kalanya seorang pemurah, pengasih, atau penyayang tidak mengulurkan bantuannya sebab adanya alasan tertentu yang mencegahnya. Namun itu tidak akan mengubah sifat pemurah, pengasih, dan penyayangnya ketika alasan yang membuat ia tercegah telah menghilang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki 100 bagian rahmat, dan ia baru memberi 1 bagiannya kepada alam semesta, dan 1 bagian tersebut telah disebarkan kepada seluruh ciptaannya. Lalu, kemana 99 bagian yang lain? Allah menyimpan sisa bagian itu untuk dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Dari hadis ini kita bisa mendapat sedikit kesimpulan. Ar-Rahman adalah rahmat yang diberikan Allah
ketika berada di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kelak di akhirat hanya untuk mereka yang beriman kepadanya. Lalu bagaimana cara kita menerapkan sifat Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita sehari-hari? Kawan, kita bisa melakukannya. Siapapun dan bagaimanapun orang-orang yang ada di sekitar kita, tetaplah hormati mereka sebagaimana adanya. Bantulah mereka ketika berada dalam kesusahan, dan ingatkan ketika mereka berada dalam kelalaian. Jangan memandang seorang pelaku maksiat dengan pandangan menghina, apalagi menggunjingkannya. Sadarkan ia dari kelengahannya. Anggaplah maksiat yang ia lakukan adalah maksiat kita, sehingga kita berusaha untuk menghilangkan dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Kepada seluruh ciptaan Allah yang lain, hewan, tumbuhan, alam semesta, janganlah engkau merusaknya. Jangan pula menyakitinya, apalagi memburunya secara besar-besaran. Gunakanlah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan menurut apa yang kita inginkan. Kasihilah pula saudara-saudara kita, bahkan sebelum mereka meminta atau bahkan memohon kepada kita. Bantulah mereka, tolonglah mereka. Jikapun benar-benar tidak sanggup untuk menolong dengan bantuan materi, kita bisa melakukannya dengan doa yang kita panjatkan dalam sunyi dan perasaan prihatin yang kita rasakan dalam hati. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.